Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang komunikasi kelompok dalam pembelajaran yang beranggotakan saya Teguh Mardika, kedua Pak Edi Sulistiono, dan ketiga Munjayana. Yang pertama itu definisi komunikasi kelompok dalam pembelajaran. Pertama-tama, mari kita telah apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seorang dengan orang lain. Nah, dengan adanya komunikasi, maka terjadilah proses hubungan sosial. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terjadi interaksi timbal balik antara satu individu dan individu yang lain. Nah, komunikasi kelompok yaitu adalah komunikasi dengan sebelah komunikan. Nah, karena jumlah komunikan itu menimbulkan konsekuensi, jenis ini diklasifikasikan menjadi komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, untuk pengklasifikasian nanti akan kami bahas di bab yang berikutnya. Lalu ada definisi pembelajaran, yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar, sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu interaksi. Komunikasi kelompok dalam pembelajaran yaitu interaksi atau komunikasi antar komunikan pada satu lingkungan belajar. Jadi komunikasi kelompok dalam belajar ini dapat seperti contohnya yaitu antar kelompok satu dan kelompok yang lain, antara satu kelompok dengan guru. Nah, itu dapat disebut dengan komunikasi kelompok dalam pembelajaran. Nah, ada juga karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu ada kepribadian kelompok. Kelompok mempunyai kepribadian kelompok sendiri yang berbeda dengan kepribadian individu anggota kelompok. Nah, di sini kelompok ini dimaksudkan yaitu kelompok mempunyai kepribadian kelompok sendiri, yaitu misal dalam satu kelompok ini kita membahas satu tema, yaitu tentang sistem pemerintahan ataupun yang lainnya. Nah, di sini kelompok ini mempunyai kepribadian kelompok sendiri, yaitu kelompok ini memiliki pembahasan misal seperti tadi sistem pemerintahan. Nah, bagaimana kelompok ini menyajikannya, bagaimana kelompok memprosesnya materi tersebut untuk menjadi hasil belajarnya. Nah, disinilah kelompok kepribadian itu memiliki kepribadian tersendiri, berbeda dengan kepribadian individu anggota kelompok. Nah, kepribadian anggota kelompok itu memiliki sesuatu yang berbeda-beda. Misalnya yang satu ini dapat menampung aspirasi, dan yang lain ada juga yang harus menang sendiri, dan yang lain itu ada juga misalnya seperti mereka dapat menengahi. Nah, disinilah kepribadian individu anggota kelompok berbeda-beda menjadi satu anggota kelompok. Nah, bagaimana mereka mengelolanya itu ada di penjelasan yang lain nanti. Yang kedua yaitu ada norma kelompok, mengidentifikasikan cara anggota kelompok itu bertingkah laku serta cara yang menurut pertimbangan kelompok menetapkan sistem nilai mereka sendiri dan konsep tingkah laku yang normatif. Nah, jadi dalam satu kelompok ini terdapat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Itu terserah bagaimana kelompok tersebut mengolahnya atau prosesnya. Nah, jadi dalam satu kelompok ini ada aturan, misalnya pemimpin atau ketua kelompok membatasi mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan aspirasi yaitu minimal 3 atau 4 pendapat. Nah, akan tapi di situ anggota lain dapat menyanggahnya dan dapat mengkritiknya. Nah, seperti itu misalnya. Dan juga ada aturan-aturan yang lain, dan juga nilai mereka dan konsep tingkah laku yang normatif. Jadi dalam satu kelompok atau berdiskusi itu ada peraturan tidak tertulis. Misalnya kita negara Indonesia menganut Pancasila, dan sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, disitulah norma kelompok atau norma kita dalam berkelompok itu
dasarnya itu ada di sila keempat, di mana kita harus menghargai perbedaan pendapat dan kita tidak boleh semena-mena meskipun kita ketua kelompok, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada koneksivitas kelompok, yaitu kekuatan saling menarik anggota, kekuatan yang menahan mereka tinggal dalam satu kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok itu ada suatu hubungan interpersonal, di mana itu nanti ada suatu koneksivitas, itu negatif maupun positif. Nah, di sini anggota kelompok harus bisa menengahi antar anggota kelompok. Bagaimana caranya kelompok tersebut tidak tercerai-berai dan harus saling bersatu. Nah, misalkan si A ini anaknya nggak mau mengerjakan, tapi dia cuma mengikut saja. Nah, sedangkan si B ini sangat rajin sehingga dia ingin menang sendiri, ingin mendapatnya itu paling atas sendiri, paling ingin digunakan, sehingga si B ini menyepelekan pendapat yang lain. Nah, di sini kota kelompok itu harus dapat menengahi bagaimana solusinya dan seperti apa penindakannya dalam situasi atau kondisi tersebut misalnya, dan masih banyak yang lain. Lalu ada 4 pergeseran resiko, yaitu keputusan kelompok akan lebih mengandung resiko daripada apabila keputusan diambil oleh seorang anggota kelompok. Nah, di sini setiap anggota itu memiliki masukan atau pendapat tersendiri. Nah, setiap pendapat tersebut pasti ada plus dan minusnya. Nah, bagaimana mereka anggota-anggota kelompok ini mengolah pendapat dan untuk menuangkan ke hasil diskusinya. Nah, di sini mereka harus berdiskusi bagaimana baiknya dan seperti apa dan apa-apa saja yang perlu dimasukkan dan apa yang perlu dibuang dalam hasil diskusi tersebut. Nah, di situ nanti akan menghasilkan suatu hasil diskusi yang sangat bermanfaat dan berkualitas. Yang kelima yaitu memenuhi janji tugas. Memenuhi janji mengenai suatu tugas adalah dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan serta menghindari kegagalan kelompok. Nah, misalnya satu kelompok tersebut ada satu ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga misal, dan yang lain-lain. Nah, jadi setiap anggota ini memiliki tugas masing-masing dan tidak boleh satu orang ini ingin menguasai semua tugas yang sudah dibagi, sehingga itu akan menjadi ketidakseimbangan antara satu anggota dengan yang lain. Nah, disinilah salah satu faktor untuk kegagalan dari suatu kelompok. Nah, untuk menghindari tersebut, setiap anggota diberi tugas masing-masing yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga setiap anggota itu dapat fokus pada satu tugas tersebut. Nah, kecuali apabila ada suatu kondisi di mana salah satu anggota tersebut tidak bisa atau ada suatu masalah teknis yang tidak dimungkinkan. Misalnya ada salah satu anggota yang tidak masuk, sehingga seorang ketua atau yang lain dapat backup tugas anggota tersebut. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk komunikasi kelompok. 1. Komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil adalah satu situasi komunikasi dinilai sebagai komunikasi kelompok kecil apabila situasi komunikasi seperti itu dapat diubah menjadi komunikasi antar personal dengan setiap komunikan. Dengan kata lain, antar komunikator dengan setiap komunikan dapat terjadi dialog atau tanya jawab. Nah, disinilah biasanya digunakan dalam pembelajaran di anak SD. Yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar berlainan dengan situasi komunikasi kelompok kecil. Di sini kontak pribadi antara komunikator dengan komunikan jauh lebih kurang dibandingkan dengan kelompok kecil. Nah, di sini biasanya seperti seminar atau workshop. Nah, di situ kan biasanya ada pemateri dan ada audiens. Nah, di situ kan kebanyakan pemateri itu lebih banyak menjelaskan daripada itu saling brainstorming, karena mungkin ada suatu waktu yang terbatas ataupun faktor yang lainnya, seperti itu.
Lalu ada implementasi komunikasi kelompok dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir implementasinya yaitu yang perlu diperhatikan yaitu satu, peranan kelompok berdasarkan fungsinya. Para peneliti kelompok yang dinamis mengidentifikasi dua peran utama dari anggota kelompok, yaitu peran tugas dan peranan untuk pemeliharaan. Peran tugas berhubungan dengan penyelesaian tujuan yang segera dari kelompok, seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau merencanakan suatu proyek. Nah, pemeliharaan berhubungan dengan perasaan anggota kelompok. Nah, di sini pemeliharaan itu perlu diperhatikan ya, khususnya untuk ketua kelompok. Di sini ketua kelompok perlu memperhatikan untuk mengawasi bagaimana situasi kondisi dalam kelompok tersebut. Nah, apabila ada suatu perselisihan atau konflik di situ, ketua kelompok wajib untuk menengahi dan menyelesaikan konflik tersebut yang pastinya tidak merugikan pihak satu atau pihak yang lainnya, seperti itu. Yang kedua ada tingkah laku tugas, yaitu pertama mengambil inisiatif, yaitu seperti menentukan apakah masalah yang akan dibahas, menentukan aturan dalam komunikasi kelompok, dan mengembangkan ide. Lalu yang kedua ada memberi dan mencari informasi serta pendapat. Nah, di sini memberi misalnya bertanya atau memberikan pendapat. Lalu yang C, mengolaborasikan dan menjelaskan, itu seperti memberikan informasi tambahan tentang saran dan ide tertentu. Ada D, orientasi dan ringkasan, seperti meninjau kembali pokok-pokok penting dalam bahasan, memberikan pengarahan atau bimbingan dalam diskusi. Lalu yang E, evaluasi, yaitu mengecek apakah kelompok sudah siap untuk membuat keputusan, seperti itu. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin mempermudah interaksi kelompok dan menggerakkan anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Dalam kebanyakan kelompok kecil, satu orang berperan sebagai pemimpin. Nah, di sini kita biasa percaya bahwa pemimpin yang baik mempunyai sifat-sifat tertentu, seperti bertanggung jawab, mempunyai kemampuan yang lebih, dan punya status yang tinggi, jujur, percaya diri. Dalam kebanyakan kelompok kecil, satu orang berperan sebagai pemimpin. Dalam kelompok lain, kepemimpinan biasa dipegang oleh beberapa orang. Lebih lanjut, sang pemimpin bisa ditunjuk atau secara otomatis muncul dalam proses perkembangan komunikasi kelompok. Nah, jadi pemimpin ini sangat penting perannya. Nah, pemimpin ini dapat dipilih saat awal berdiskusi, sebelum berdiskusi, dan apabila di situ tidak ditemukan pemimpin yang cocok, maka di tengah jalan pun bisa, misalkan di tengah proses diskusi, di situ ada seorang yang mungkin sedikit lebih menonjol dan sedikit lebih memiliki kemampuan yang agak banyak. Nah, disitulah orang tersebut dapat ditunjuk sebagai pemimpin. Lalu yang terakhir ada pemecahan masalah dan membuat keputusan. Dalam keadaan tertentu, kelompok lebih baik melakukan tugas daripada individu, seperti tugas-tugas yang mempunyai pembagian kerja dan membawa hasil bersama. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.